Bab 2, Tinjauan Pustaka. Subtopik 1, menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian. Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Pentingnya kajian pustaka. Melakukan kajian pustaka merupakan salah satu cara atau sarana untuk menunjukkan pengetahuan penulis tentang suatu bidang kajian tertentu yang mencakup kosakata, metode, dan asal-usulnya. Di samping itu, kajian pustaka memberikan informasi kepada pembaca tentang peneliti dan kelompok peneliti yang memiliki pengaruh dalam satu bidang tertentu. Berikut ini adalah contoh dari kajian pustaka. Subtopik 2, bagian proposal penelitian yang menggunakan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku jurnal, laporan penelitian, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, rumusan masalah. Pembahasan ini berisi uraian yang memang relevan dengan masalah yang dikaji, serta disajikan secara sistematis dan terpadu. Yang ketiga, tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis peneliti tentang hasil yang akan diperoleh. Yang keempat, kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan. Metode kajian pustaka. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Yang keenam, definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar dapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalahan. Yang ketujuh, daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan sudah disebutkan di dalam teks. Topik 3, cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Cara mengkaji bahan pustaka yang pertama ialah mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mencari judul hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, memilih sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Yang keempat, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian. Yang kelima, menuliskan bagian kajian literatur. Dan yang keenam, menyusun bahan acuan. Cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, perumusan masalah, yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir dalam penyusunan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat beberapa faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan. Yang ketiga, perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Yang keempat, pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Yang kelima, penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan suatu sumber kutipan, pendapat,
pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dicantumkan di dalam teks. Tanda IP digunakan apabila referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya. Tanda objek menandai pengajuan pada karya yang sama seperti yang diaju sebelumnya, tetapi pada halaman lain. Sedangkan tanda logjit menunjukkan pengajuan pada halaman yang sama dengan yang diaju sebelumnya, yang mungkin diselang oleh pengajuan pada sumber rujukan lain. Aturan pengutipan catatan kaki di dalamnya harus dicantumkan nama pengarang, nama buku, nomor jilid, nama penerbit, tempat dan tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks. Contoh footnote pada buku, majalah, koran, dan ensiklopedi. Selanjutnya body note. Body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Aturan pengutipan body note ada dua. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung yang ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Dan aturan yang kedua, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Selanjutnya, endnotes adalah catatan akhir, yakni referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote, termasuk ketentuan untuk daftar pustaka. Hanya letaknya saja yang berbeda. Subtopik 5, menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Dalam konteks ini, kata relevan dimaknai sebagai adanya keterkaitan antara topik penelitian yang akan diteliti dengan hasil penelitian orang lain yang dijadikan rujukan atau pembanding. Cara penulisannya adalah peneliti mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan penelitian-penelitian yang relevan yang disajikan. Jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiatif antara dua variabel penelitian. Hipotesis yang baik sebaiknya berasal dari sebuah penelitian dan kajian yang mendalam atas literatur melalui sebuah proses yang disebut sebagai literatur review. Selanjutnya, contoh hipotesis. Judul penelitian yang diambil ialah korelasi motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS kelas 6 di sekolah dasar negeri. Hipotesisnya adalah adanya hubungan positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas 6 semester 2 SDN 02 Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Sukoharjo, tahun pelajaran 2017-2018. Kesalahan-kesalahan dalam menyusun hipotesis. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 yang benar atau seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan A. Yang kedua, kesalahan tipe 2, yaitu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau yang seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan B. Penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis biasanya adalah penelitian yang hanya terdiri dari satu variabel dan bersifat deskriptif. Penelitian tidak harus menggunakan hipotesis karena pada beberapa jenis penelitian ada variabel yang digunakan tidak banyak atau hanya satu, sehingga tidak memiliki hubungan sebab akibat. Beberapa penelitian yang tidak menggunakan hipotesis adalah seperti penelitian deskriptif, historis, dan penelitian evaluasi.